140 ya sebelum. Wayahnya, waktunya saya untuk dagang dulu, bercerita tentang apa sih yang harus teman-teman lakukan ketika nanti sudah tidak di Korea lagi. Ada yang pengen seumur hidup di Korea? Oh, itu. Berarti semua pengen pulang kan? Kalau sudah pulang pengen jadi opo? Ayo toh, maksudnya jadi preman, ayo enggak toh? Yang pulang pengen jadi pengusaha siapa? Semua Pak, oh, luar biasa. Tangan dong, calon-calon orang sukses itu. Jadi artis, soalnya ya, iya. Tadi aku lihat ada yang, ini kayak apa mas, rambutmu itu sulit. Di sana. Sebentar, komik saya. Sambil tunggu connect, oke. Jadi teman-teman kenalin, nama saya Sabtuari Sugiarto. Saya punya bisnis namanya Kedai Digital. Nah ini saya dan mobil yang saya miliki, saya tempatkan di Kota Malang. Tapi asli saya dari Jogja. Jadi saya punya bisnis namanya Kedai Digital. Seperti ini. Saya bikin merchandise, jadi souvenir yang orang dulu lecehkan, opo toh bikin souvenir, opo iso marai sugih, apa bisa bikin kaya, ternyata saya buktikan bisa bikin kaya banget lagi ya. Jadi jangan sombong harus gitu. Biar pada jadi pengusaha loh maksudnya. Jadi jangan remehkan bakul tempe loh. Kalau sehari bisa jualan 5 kontainer tempe luar biasa. Oke, jadi saya bikin mug, bikin bantal, bikin merchandise, saya jualan narsis ke orang, ternyata efeknya sungguh luar biasa. Terus saya juga punya bisnis berikutnya. Ini, jadi latar belakangnya, saya hanya mulai dari sebuah kios kecil ini di daerah Jogja, bekas kandang becak. Tapi kalau kita berbisnis dengan cara-cara yang benar, dan kita tekun dan fokus, hasilnya akan luar biasa. Ini kedaiku sekarang. Totalnya, total 61. Paling jauh ada di Medan ada 2, Jayapura pun ada 1, Banda Aceh ada. Jayapura saya baru buka minggu lalu, padahal tanda tangan MOU sudah 6 bulan lalu. Jadi susah nyari orang-orang di Jayapura yang bisa Corel dan Photoshop. Anak-anak muda di sana sibuk mainan koteka ya. Kacau itu. Saya juga punya bisnis kaos Jogis, Jogja Istimewa. Tema Jogja ada, yang non Jogja 80%. Kaos pengusaha, kaos tema apa saja yang unik-unik nanti bisa dibuntel di luar kalau promosi ya, kenang-kenangan. Nah ini konsepnya saya buat bahwa sesuatu yang unik dan lucu itu ternyata bisa menghasilkan duit juga. Terus saya juga punya bisnis, ini outlet kita ada 2, jadi sebulan itu saya bisa sampai 1000 kaos terjual melalui online. Luar biasa, tak jual satunya, ringnya tergantung dengan desain, tapi mayoritas penjualan itu justru melalui internet. Saya juga punya bisnis warung Mas King Kong, karena badan saya besar seperti King Kong. Kalau yang di luar nanti ngisi Bang J panggilannya monyet ya, karena dia bikin buku, monyetnya bisa cari duit. Jadi kalau dia ada pesanan, sekali pesanan 100 dus, 100 dus, tak jual harga 8.000 sampai 10.000 kalikan 100 pieces. Itu belum yang orang makan. Berarti kalau sehari omset 1,5 juta jualan makanan, sedap nggak? Sedap. Oh, itu nggak wes balik lah. Oke. Saya juga punya warung bakso Iga Lunak. Ini sudah banyak banget yang pengen ngajak kerjasama. Ayo mas, kerjasama. Besok kalau sudah ikuti Twitterku tak umumkan. Kalau kalian nanti sudah nggak di Korea lagi pengen kerjasama, tak kasih bahan baku kita kirim, bisa jualan bakso di tempatmu. Jangan remehkan, sehari omsetku itu bisa di angka 800 sampai 1,5 juta. Bakso Iga Lunak, ada bakso granat, jadi bakso bercampur daging bercampur dengan cabai yang sudah dihancur leburkan. Jadi orang kalau keselak itu luar biasa. Bibir dan wajahnya seperti ditapui, nggak usah ada jepit tuh. Luar biasa. Bakso pedesan mau kelekean. Hampir semua media alhamdulillah sudah pernah meliput saya. Nanti kalau kalian punya usaha sendiri jangan takut sama wartawan. Wartawan tuh jadikan teman. Halo mas, pengen kesini tulis ya bisnisku ini. Jangan malah kabur, betul nggak? Nggak usah disogok pakai duit, asal bisnismu bagus mereka pasti akan mau meliput. Ini paling seneng liputan saya dengan mantan pacar Dian Sastro. Udah ikhlas pasti ya kan? Kurang mungkin. Kita harus 5 kota waktu itu. 2007 saya meraih wirausaha mandiri dari 600 pengusaha muda. Dapat juara 2, juara 1-nya Hendy Setiono, teman saya dari Surabaya yang punya kebab Turki, Baba Rami. Orang lulus kuliah,
jualan daging buntel, dikasih saus, trot, omset 3 miliar. Sakit hati. Ya. Ya. Oh ini loh. 2008 SMBA, samping kanan saya dapat ini teman saya di Jogja, podoe orang gila. Bisnisnya telo, jualan makanan deso. Tahun 2008 zaman keemasan mereka itu punya 1.600 gerobak tela-tela, tahu ya? Omset itu sampai 2-3 miliar. Bakul telo mobilnya Honda City, lajar ada. Mantep ya, berarti ya mabuk telo itu Hondanya itu. Apa daripada gaya kayak artis yang ngumpai motor kreditan ya. Asia Pacific Entrepreneur Award ya tak? Saya dapat kategori Most Promising, penjuriannya oleh juri dari Singapura, dari Malaysia. Saya dianggap sebagai pengusaha muda Indonesia yang most promising, menjanjikan. Walaupun bisnisnya masih UKM tidak masalah, tapi bisa muncul barengan dengan ini namanya Khairul Tanjung yang punya Trans TV, Trans 7, Bank Mega, Detikcom semua dibeli sama dia sekarang. Carrefour dibeli juga, luar biasa. Tapi ada yang muncul di bawah, bakal muk, hilang BW, asik lah. WD aja. Itu saking senangnya ngangkat piala, ceran aku melorot tuh tadi. Yes, kayak gitu. Ini Indonesia Young Entrepreneur. Jadi 70 finalis dari yang punya Coffee Toffee, terus Simply Fresh, tapi yang menang King Kong, alhamdulillah. Tenang gue pokoknya ya. Jadi binatang baik hati. Blog saya dan Twitter saya ternyata juga menghasilkan yang luar biasa. Teman-teman kalau sudah yang tahu Twitter, yang punya Twitter siapa? Yang lain belum punya. Senang Pak Dubes, ya Allah Pak Dubes. Nanti diajar pelatihan Twitter. Pengguna Twitter di Indonesia sudah 20 juta, Facebook 43 juta. Nah, Twitter itu teman-teman menjadikan sebagai orang yang menjadi apa ya, independen jurnalis. Opo saja bisa dikabarkan lewat Twitter. Bangun komunitas lewat Twitter. Jangan sampai status Twitter kayak status Facebook. Lagi galau nih ya. Nongkrong di kamar mandi deh. Sharing. Bulan Januari saya dibayar oleh Bank Mandiri hanya untuk nge-tweet acara wirausaha mandiri selama 2 minggu, 5 juta. Jempol saya laku 5 juta. Hanya nge-tweet, besok datang ya ke Jakarta Conference Center ada acara wirausaha mandiri. 2 minggu nge-tweet, tiap hari minimal 10 tweet 5 juta. Sama Century 21 saya dibayar 3 juta selama 2 minggu hanya untuk nge-tweet follow Century 21 yang mau jual beli rumah, nge-chat rumah, bla bla bla, info tips mengelola rumah 3 juta. Bulan Januari 2 jempol saya menghasilkan 8 juta. Sakit tadi ya. Okay. Jadi ini follower saya sekarang sudah 26.000 orang. Ini ketika ada penjurian on of ID, saingan saya Pak Anies Baswedan, gitu. Jadi follower dia sudah 100.000, tapi ternyata ketika di polling dianggap Twitter saya paling inspiratif. Dapat Acer tak jual, gitu, karena canggihan iPad. Terus ini adalah apa lagi? Nah ini besok bulan depan buku saya sudah ada, nanti silahkan bisa dibeli. Yang di Korea saya janji sama teman-teman Busan kalau ada yang order kita kirim buku saya nanti ke Korea. Kenapa harus jadi entrepreneur, teman-teman? Kenapa harus jadi pengusaha? Mau selamanya jadi orang gajian? Apa mas? Luar biasa ya kan? Ketok rajin sholat ya kan? 9 dari 10 pintu rezeki itu dari dunia perdagangan. Kalau jadi orang gajian, mohon maaf, gajimu sekarang 15 juta, 20 juta, ngembur-ngembur selama yuto, mau ketemu duit 10 juta nunggu tahun depan, nunggu bulan depan, betul nggak? Nunggu pas lagi gajian. Tapi kalau jadi pengusaha hari ini alhamdulillah omset itu 3 juta mas. Mau ketemu duit 3 juta tuh besok malam udah ketemu. Betul nggak? Tidak perlu menunggu sampai 1 bulan. 9 dari 10 pintu rezeki dari dunia perniagaan. Ini lagi, beratnya merubah status. Saya ngisi buat calon pensiunan pegawai di Astra. Mereka sudah manajer, levelnya manajer, sudah kepala gudang, macam-macam semua. Umur sudah 54-53 tahun. Tak tanya, Pak, sudah 25 tahun kerja di Astra. Ketika selesai mau ngapain? Wah mas, saya mau bikin warung sama istri. Wah mas, saya mau buka pemancingan sama kawan. Mas, saya buka jualan kentang, bla bla bla, semua dari sana. Yang belakang tanya, Bapak bagaimana? Wah, nunggu mati aja mas. Tipe-tipe orang post power syndrome. Kalian nggak usah ngalami kayak gitu, betul lah. Ya caranya sebelum umur 40 tahun habis-habisan, ya toh, bikin bisnis atau apapun itu. Ketika nanti sudah selesai umur 40-50, rapor lu kaget tidak punya pekerjaan. Mulai dari sekarang, tunda kesenangan. Oke, apa itu?
Berikutnya, pilihan teman-teman, ini aku bikin untuk edisi khusus teman-teman yang di Korea. Apakah mau menjadi investor, apa menjadi pengusaha? Pengusaha. Dua-duanya bagus, ini tak pilih kan ya. Yang nggak bagus kan jual diri ya. Kalau investor itu bagi-bagi bisnis. Pengusaha ini memang lebih fantastis dan dramatis ya. Cuman kalau nggak hati-hati bikin nangis. Bisa dimulai dari sekarang, kalau yang pengusaha nanti pas pulang. Iya mas, itu tipsnya. Aku nggak bagi-bagi slide karena ini di iPad, nanti yang bagus silahkan difoto aja. Ya lah, canggih-canggih lah, slide-ku difoto buat pengeling-eling. Jadi investor itu mulai dari sekarang konsepnya adalah bisnis bagi-bagi bisnis atau bagi-bagi saham. Kalian nanti pas lagi pulang, liburan, carilah warung atau bisnis punya tetangga, punya kawan atau siapapun yang ada di kotamu masing-masing. Dekati, Pak, saya mau membeli saham usaha ini, boleh atau enggak? Dilihat laporan keuangannya. Jadi tidak perlu memulai dari nol. Teman-teman menjadi investor. Wah ini harganya sekitar 60 juta, oke 60 juta saya dapat saham berapa? 60%, deal nggak masalah. 60% tapi teman-teman sudah memiliki saham di bisnis yang sudah eksis. Lihat laporan keuangannya, tawarkan pembelian saham 30 atau 100% tergantung dari negosiasi. Bahkan ada orang yang wes mas ini cahas abangku, ini warungku sudah sukses, aku pengen butuh dana cash buat bikin lokasi lain. Tak jual semuanya pun ada, tapi harganya bisa lebih mahal. Oke, buat MOU yang jelas lewat notaris. Kalau sudah, pantau tiap hari, tiap minggu ketika kalian nanti balik ke Malaysia. Bahkan kalau perlu pakai mata-mata. Teman saudaramu suruh seminggu sekali nih kono pura-pura jadi konsumen, makan di sana ya kan? Dari sanalah teman-teman nanti akan menjadi seorang investor. Ada contohnya nggak? Ada. Nih, aku sendiri yang membikinnya dan ternyata berhasil. 2006 saya bikin Kedai Digital 2. Saya ngajak sahabat saya namanya Anto, itu TKI di Qatar, kerja di Shell, gajinya 25 juta sampai 30 juta sebulan di Qatar. Tak tawarkan, dia oke, aku bagi. Terus dia kerja balik lagi ke Qatar, pulang itu 6 minggu sekali, 6 minggu di sana, 2 minggu di Jogja. Sekarang per bulan rata-rata dia menerima uang 3 sampai 5 juta per bulan tergantung omset. Orang ngopo-ngopo, nggak kerja apa-apa. Cukup bayar SMS PA, aku tinggal forward ke laporan bagian admin itu, kasih laporan ke Mas Anto, dapat. Ini namanya investor. Mau atau enggak? Oh, ya toh? Tidak harus bisnis kredit, apapun yang ada di desamu, kira-kira prosesnya bagus, orangnya bisa dipercaya. Kalian mau masuk ke sana, ajak bergabung. Tawarkan lagi di bisnis jogis yang outlet kedua. Orangnya pakai kaos putih itu, sekarang masih kerja di Qatar. Urun lagi 60 juta, punya saham 40%, bisnis yang menjalankan saya dan tim saya. Oke, nanti cari proses seperti itu, teman-teman sudah menjadi investor. Siapa yang mau sukses bilang saya. Saya. Berarti yang nggak ngomong nggak sukses ini. Yang mau sukses bilang saya. Tepuk tangan dong. Oke. Ini pertama. Mas, kalau mau jadi pengusaha gimana? Pengusaha prosesnya lebih dramatis. Tapi ketika kalian bisa berhasil, walaupun dari bisnis yang kecil, kepuasannya itu luar biasa. Karena teman-teman memulai dari nol. Nih, memiliki bisnis sendiri dari nol, bebas membangun sistem bisnis, bebas mengatur keuangan usaha, bisa membangun aset, bisa di-franchise-kan atau networking. Saya punya cabang 61 cabang Kedai Digital, punya saya 10. Selebihnya franchise dan mitra-mitra saya. Orang mau buka kedai sekarang antri. Mari saya presentasi di Busan, 3 orang Pak Dubes langsung, Mas aku pengen buka di kampungku, wah ya. Hanya untuk buka cabang kedai orang harus bayar 50 juta kepada saya. Orang dapat SOP, dapat training segala macam. Teman-teman punya bisnis yang kamu mulai dari nol dan itu sistemnya sudah jalan, terbukti 6 bulan menghasilkan atau 1 tahun menghasilkan, wes kamu jual sistem kemitraan enak. Cabangku rame nih, yang ini, yang pertama mau nggak aku mau bikin warung di sana, bagi hasil dengan saya. Biasanya persentase 60-40%. Saya sebagai pemilik dapat 60%, kamu investor 40%. It's okay, atau 50-50 tergantung negosiasi. Asik ya? Jadi ketika teman-teman punya satu bisnis dan terbukti jalan, mau buka bisnis lain tuh modal datang sendiri. Modal datang sendiri. Pokoknya bank, wah luar biasa. Nawani wah butuh dana Pak, luar biasa. Apa yang bisa digandekan? Harga diri Bapak tuh bisa digandekan. Yang mau cepet kaya raya siapa? Saya. Wah luar biasa, memang Pak ya, sini aja nih. Ilmu cepet kaya raya nih, lihat nih. Ya tuh, ilmu cepet kaya raya. Pelihara babi ngepet, ya kan?
tugas semuanya nunggu lilin, udah sambil maca doa, datang babi pertama, kedua, ketiga, tapi haram, betul lah, betul itu. Jadi kalau sesuatu dimulai dengan cara yang tidak benar, pasti ujung-ujungnya hancur, ya. Oke, lanjut lagi nih. Oke gitu. Banyak orang ingin sukses tapi tidak mau membayar harganya. Mas, aku pengen sukses, nek piye caranya cepet sugih. Nah, contohnya temanmu ini. Luar biasa. Bukan. Jelas-jelas koruptor, masa dia mau jadi penasihat polisi. Padahal perjalanan 1000 km pun dimulai dari langkah pertama. Si Toyib jualan cilok sambil sekolah. Ketika dia sudah lulus, ngerti duit, percayalah dia pasti emoh kerja di bengkel-bengkel pelumutan oli. Luwih milih buka warung sedina untuk sak yuta rong yuta luwih jelas. Betul kan? Lagi. UKM itu apa? Selamanya kamu kecil dan di tengah-tengah di planet. Bikin ini loh, usaha kreatif miliaran. Ya, usahanya boleh bakso-bakso biasa rapopo, warung-warung biasa, tapi kreatif menjualnya dan omsetnya miliaran. Harus jago nih, gimana caranya jualan dengan kreatif. Jualan bakpao sama pilot, ya kan? Dia caranya nembusi bandara, ya. Bocah Semarang, oke. Tapi bisa ya. Gak tau ini di bandara mana, pilotnya beli lagi kan? Jurus pertama kalau mau jadi pengusaha, putusin urat, tidak perlu malu. Ya, ini namanya Arlo. Saya ketemu di ITB, mahasiswa ganteng di sana, anak orang kaya, kok kuliahnya aja naik Honda Jazz, tapi sambil kuliah dia masukkan itu ke mobil barang-barang yang dia jual. Ada buah, ada susu, dikemas rapi, diantar di kantin-kantin di ITB. Dihina temen, cuek, bebek, nggak apa-apa mas, biar urat maluku putus. Sekarang dia sudah lulus, sudah bisnis batu bara, tidak perlu ngemis pekerjaan walaupun dia sarjana teknik ITB. Cantik mas, cantik. Mau sama dia? Mau sama kamu gini-gini, walaupun kamu gini-gini. Namanya analisa. Mahasiswa psikologi UGM datang ke tempat saya, jebret, bawa mobil. Nah ngapain ya? Loh mas, aku kuliah sambil jualan. Gak malu, ngapain malu mas? Ini baju, sepatu, tas tak jual ke butik, tak jual online, jual ke teman-teman. Penghasilanku 3 kali lipat yang dikasih bapak ibu. Waktu itu aku belum nikah, cuma mau naksir ya, tahu diri juga ya kan? Sopo ini? Anak saya sekolah di luar negeri mas, dua-duanya. Sekolah paling mahal di Swiss. Ya. Swiss itu kalau dari Bantul, luar bablas, atau nggak mungkin. 200 juta rata-rata saya harus transfer. Tapi ketika pulang ke Indonesia, ya kakaknya yang pertama itu jualan pecel lele. Adiknya bikin kafe kecil-kecilan. Dalam hati saya kasihan tapi tak biarin aja, karena saya bapaknya pun hanya memulai dari 5 kg telur. Anaknya Bob Sadino ora isin. Kamu anaknya Pak Paijo kenapa isin? Ya kan? Nah, Mbak ini jualan beras sambil kuliah, keliling-keliling, boncengkan pakai motor Shogun, kadang pakai pickup, ya kan? Luar biasa. Nah kalau ini Miss Vick jadi bujuku sekarang. Jadilah pengusaha, ya toh, bebas milih wanita yang mencintai. Ketika saya di Candy bulan Oktober lalu, judulnya kan sarjana selingkuh. Jadi sarjana-sarjana yang punya bisnis tapi tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Si Rangga Umara itu sarjana teknik informatika, jualan pecel lele lela, tahu kan ya? Ramenya minta ampun di Jakarta. Cabangnya sudah 34, jos gandos, mobil Mercy, Fortuner macam-macam. Hanya jualan lele. Sakit hati. Oke. Sarjana ekonomi jualan boneka tuh Mas yang dari UNS Solo, dia Mas Dewanto. Dia pun dulu kuliah kerja di BUMN 8 tahun. Gajiku sekitar 10 sampai 15 juta mas, tanpa korupsi bisa ya. Tapi ternyata ketika aku berbisnis, bikin boneka, seluruh permintaan dari seluruh Indonesia banyak. Loh itu omsetku sebulan aku sudah di angka 400-500 juta jualan boneka. Mas Rosihan kerja di BUMN juga, dari lulusan teknik ITB ini yang geodesi. 15 juta gajinya harus ngukur-ngukur di jalan, gitu, nginceng-nginceng ke proyek-proyek pakai water pass, pakai planimeter dan lain sebagainya. Aku resign, jualan bisnis sama istriku busana muslim,
15 juta adalah omset satu tadi, ya kan? Asik ya? Unlimited 9 dari 10 pintu rezeki itu dari dunia perniagaan. Jadi nanti kamu masih ada di angka 1, ya kan? Bicaranya pindah ke yang 9 tadi. Oke, lanjut lagi. Abogi. Dokter Planner, teman saya Mas Rur, kalau pagi seperti ini dia masih di rumah sakit di Jogja, pakai baju, ya toh, urusannya adalah ngebor gigi orang. Nanti kalau sudah jam 3 ke atas, ganti dia jadi jualan bakso, penjual bakso. Sudah punya 17 warung bakso. Kartu namanya dokter gigi Cak Mas Rur, bakul bakso, ya kan? Orang isin. Dokter gigi pun jualan bakso. Wartawan sekarang pun punya bisnis sendiri, teman saya, AB Pras. Jualan warung Mbak Sasa, sambal dan gudeg, sudah punya 2 toko. Hebatnya dia mendapatkan tempat gratis. Jurusnya sederhana. Ada sebuah swalayan di Jogja namanya Mirota, didatangi yang punya, Bu, kalau malam kan ini swalayan ibu nggak ada yang jagain, boleh nggak Bu saya jagain? Sambil jagain saya izin Bu, saya jualan di depan parkirannya. Ya toh, saya mau jualan gudeg di situ Bu, ibu nggak usah nyewa sapam, saya jualan dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi menjelang subuh. Ibu nggak usah sewa sampah. Oh yang punya kan seneng, oh silahkan ya toh. Saya jamin besok pagi tidak ada sampah. Oh iya. Sewa tempat RP 0, nggak perlu mikir harus 50 juta bayar sewa tempat. Lesehan jualan gudeg 3 juta 1 malam, sakit hati. Tapi waktu aktor di Korea, beres. Nah gitu, lanjut lagi. Jurus kedua, yang pertama adalah putusin urat malu. Yang kedua adalah the power of kepepet. Teman-teman kesini pasti dari asalnya di sana pada kepepet, duit, betul nggak? Ternyata kalau mau jadi pengusaha kondisi kepepet pun bisa. Kalau teman-teman terbiasa kepepet, aku yakin ya. Ini ada orang yang gara-gara Salman ini bikin MOU sama bapak ibunya. Pak Bu, berikan aku uang 50 juta, aku mau usaha sendiri. Habis itu aku gak akan minta uang lagi seumur hidup. Kue canggih. Bapak sama anak tanda tangan di atas materai. Bikin warnet di daerah UI Margonda. Jadilah sekarang dia berkembang 21 warnet dan game center. Sarjana elektro UI tidak perlu ngemis pekerjaan, bisa. Kondisinya kepepet walaupun buatan. Karena tadi ada surat bermaterai. Kalau ini kepepet beneran, ini saya percayalah. Lebih ngerok dari kamu, ya dah. Ribuk, ya kan? Dulu yang keluar itu kelapa, iguana, apa tuh dari mana? Saya salah satu mahasiswa kiri di UGM. Dari kecil anak yatim, ya toh? Bapak meninggal ketika saya kelas 5 SD. Ibu saya dari waktu dulu ditinggal bapak pun pernah mengalami menjadi TKI, jadi baby sister di Arab Saudi. Pernah ibu saya. Jadi merasakan bahagianya dengan teman-teman TKI, wah ibu Dewi ngerasain ngirim duit, ketemu anaknya 2 tahun sekali. Dan itu menurut ibu saat paling berat berpisah dengan anak. Jadi kalau teman-teman di sini harus meninggalkan anak, keluargamu jauh di sana, teman-teman sedang berjihad. Itu ibadah. Tepuk tangan dong buat kalian dong. Asal teman-teman lihat TAP, ini bagian dari proses meloncat lebih tinggi, betul nggak? Oke, sip. Jadi waktu saya jadi mahasiswa, pekerjaan saya adalah waktu itu jaga tas di Koma UGM. Gajinya cuma 20.000 seminggu, sedikit sekali. Habis itu saya jualan ayam kampung, bukan ayam kampus halal. Jualan celana gunung, ngambil dari Bandung, harga 25, tak jual 45, 50.000. Tapi nggak putar karena banyak teman saya yang utang. Betul itu, jadi sampai saya itu ada 3 orang belum bayar. Jadi kalau mungkin dipakai itu celana kan doakan gaton gitu. Singkat cerita, awet sukses, nanti ada problemnya. Tahukah kamu bahwa 97% orang termotivasi karena kepepet? Kalau teman-teman nanti pengen berwirausaha ke rumah, jadikan dirimu kepepet. Mas, aku punya uang. Kemarin yang di Busan, aku sudah mau pulang mas ke Indonesia. Aku punya tabungan dari hasil kerjaku di sini, di Korea 150 juta. Bang Jeng ngasih usulan, bagus, saya setuju itu. Jadi nek perlu yang dibuat modal hanya 25 juta. Yang 125 juta masukkan reksadana atau belikan emas, jangan di deposito. Sekarang 2 investasi paling bagus adalah reksadana dan emas. Sorry, bagian masukannya ini. Jadi reksadana atau emas. Selebihnya 25 juta buat modal usaha. Silahkan berdarah-darah dari nol. Energinya luar biasa. Anggap 125 juta itu tidak ada. Wah enak itu, kepepet beneran itu. Biar caranya mau ngasong lah. Tapi kalau kalian cerdas, bisa dimulai dari bisnis dengan sistem tadi Mas Pras. Sewa tempat RP 0, ya carilah aja lesian, orang masalah. Bakul angkrungan, awan pengan aja kalau di Jogja bisa 300-400 ribu sehari.
Dalam kondisi kepepet kita bisa melakukan jadikan ini menjadi momen bagus teman-teman untuk berbagi. Bengok lagi. Oke, lanjut lagi ya, bawa lagi. Jurus ketiga, habiskan jatah gagalmu. Saya bukan ngisi seminar, ikut seminarnya Pak Dahlan Iskan kemarin di Pesta Wirausaha menarik. Dia ngomong seperti ini. Mumpung kalian ini masih muda, ya tahu umur masih 20, 30-an, ketika berbisnis kalian harus gagal. Tapi karena kalian gagal, usia masih muda, kalian akan cepat sembuh. Seperti bayi kalau terluka, sembuhnya cepat, betul nggak? Bob Sadino ngomong, kalau kalian berwirausaha, kalian jatuh itu seperti orang yang bayi yang sedang latihan jalan. Kalau kalian jadi bayi, jatuh, apa yang dilakukan? Bangun lagi, malah tidur di lantai, menong itu. Bangun lagi, ajar lagi, betul nggak? Belajar merangkak, jatuh ya bangun lagi. Seperti itulah. Sabtu Hari Sugiarto memulai bisnis dari kios bekas kandang becak. Ternak ayam 3 kali, panen hanya untung sekali. Emangnya langsung enak? Ora. Tahun kedua saya kuliah, ketika tadi bisnis ayam itu, jadi bulan pertama rugi, bulan kedua rugi, bulan ketiga untung 70.000. Modal 3 juta menggadekan motor satu-satunya ke bank. Ya kan? Kondisinya pokoknya jadi teringat gitu, ya Allah. 3 bulan tiap pulang kuliah ada 100 ekor ayam, tak kasih makan seperti ngasih sama anak sendiri ya kan? Tak kasih vitamin supaya cepat gemuk, vitamin Vitacik, Vitabro, masih apa lagi ya? Kadang tak minum aku yang gemuk ya. Ini efek vitamin ayam. Pernah malam-malam aku boncengkan ayam ke rumah yang tukang penjagal ayam itu, tak boncengkan pakai kronjot ya, berhenti cek di perempatan, lampu merah, tengok kanan, temenku lagi kekepan sama pacar yang hangat banget, naik, aku tengok ke belakang titik, ya Allah, sakit hatinya bol. Pada saat itu aku berdoa, ya Allah, ya caranya aku sukses ya Allah, tak tunjukkan pada saat temanku nanti masih naik motor, aku sudah punya mobil ya, itu kan aniaya berdoa weh, tak masalah. Yes, terus apalagi nih, kegagalan lagi, ketika di digital masih seperti ini, karyawan itu waktu seperti baru sekitar 3 orang, saya masih dirjen, direktur ijen, direktur nyambi marketing, tukang sapu sekaligus ya, semua saya lakukan sendiri. Saya berpikir bahwa saya harus memiliki mimpi yang besar. Walaupun bisnis saya kecil-kecilan, tapi mimpi saya harus besar. Saya yakin Allah Maha Kaya, Tuhan Maha Kaya. Dikasih cobaan, tepat 6 tahun lalu gempa Jogja, hancur lebur. Jadi itu wis komputer, scanner, wis karu-karuan, padahal utangan semua. Cuma dari situ saya menemukan sebuah prinsip. Prinsipnya apa? Habiskan jatah gagalmu. Kalau saya ketika jatuh di bawah dan saya berhenti, di jidatku ini bakal dicap pecundang, betul nggak? Temanku yang menghina-hina, kamu tuh sarjana geografi UGM, mending masuk Bako Sultan, aku masuk ke BPN, Pemda butuh kamu, ngapain kamu di sini? Kalau aku menyerah saat itu pasti di jidatku jadi pecundang, mental tempe, letoy, ya kan? Awak lemu ning jelas ya. Saya memilih bangkit lagi. Kata Mario Teguh, orang yang melenting, bola yang melenting paling tinggi itu adalah yang dihempaskan paling keras. Kayak bola bekel ya, dwing, pasti paling tinggi. Kalau dihempaskan paling keras. Ketika teman-teman lagi jatuh, bersyukurlah, ya Allah, semoga inilah kegagalanku yang terakhir, harapannya ya toh. Jadi ketika saya gagal, saya anggap ya Allah, jualan celana ya enggak payu, waktu itu enggak jalan. Ditipu teman, jualan stiker pernah juga, jualan celana gunung kayak gitu juga, kedai digital kayak gitu juga. Jual giri yang nggak laku ya kan semua. Gagal. Suksesnya kan berarti tinggal nunggu. Sudah habis kan ya? Tinggal sukses. Ya mas. Kalau tak terawang ya jatah gagalmu 116 kali. Ora. Tenang. Orang di Terawang. Yakin Allah itu Maha Kaya, Tuhan itu Maha Kaya, betul nggak? Semut itu keluar dari lubang sudah dikasih makan. Cicak itu di dinding, itu makannya apa? Nyamuk, binatang yang punya sayap. Ya toh, gajah nggak kuliahnya bisa gemuk, ya toh? Apalagi teman-teman. Di sini ada cicak nggak di Korea? Nggak ada cicak, hebat ya. Hebat ini buaya berarti. Teman. Ini karyawan saya hanya sekitar 3 kedai digital dari semuanya. Saking banyaknya, saya merasa senang jadi jalan rezeki orang lain. Pernah saya main ke Kudus, baru masuk ke kedai, jebret, selamat siang Bapak, mau pesan apa? Loh, aku yang punya ini Mbak, lagi orang dikenali karyawan dewe kacau.
saking oke. Sudah punya aset sendiri, jadi kemarin itu kan hanya dari sebuah bekas kandang beca, alhamdulillah kita sudah punya gedung seharga 1,3 miliar, sudah punya beberapa armada. Ruang rapat pun sudah lebih terhormat. Saya ngomong sama kru dulu waktu kita masih di kandang beca, rapat itu cuma makan nasi kucing, nasi teri. Saya ngomong ke mereka, suatu saat kita akan punya ruang rapat yang terhormat. Kalian tidak lagi lesehan, tapi rapat dengan terhormat. Kru saya kayak gitu, iya caranya mas, iya caranya. Tipe-tipe orang berhati kecil ya. Aku yakin ya bismillah ya pasti ada caranya. Dan sekarang terbukti. Mulailah menuliskan impianmu. Di Yale University Amerika itu pernah diteliti tahun 60-an. Berapa ribu dari mahasiswa yang menuliskan impiannya. Kapan saya lulus, kapan saya bekerja, kapan saya menikah, kapan saya beli mobil ini, kapan saya beli rumah ini, kapan saya pergi ke luar negeri, bla 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 bla, ditulis semua. Ternyata itu kurang dari 10% mahasiswa. Yang 90% hidupnya itu seperti air mengalir. Padahal yang mengalir bersama air itu cuma apa? Kotoran. Jadi kalau kita tidak mau dianggap sebagai orang yang pasrah, mulailah menuliskan impianmu. Kapan saya pulang dari Korea? Kapan saya buka usaha? Yang belum nikah, kapan saya menikah? Tulis wae ora apa-apa. Nanti malaikat main ke kamarmu, oh bocah jelas. Enak lapor ya Allah. Main ke kamarmu, kowe jokowe galau. Malaikat tuh mau ngasih rezeki, ayah bocah aja lah. Seperti kalau kalian nyari alamat di Seoul, alamatnya mana? Di jalan ini, tapi rumahnya saya nggak jelas, nama rumahnya saya juga nggak tahu, warnanya apa nggak jelas, betul nggak? Pas di Seoul nyari alamat di mana? Alamatnya di jalan ini, nomor sekian, rumahnya itu catnya warna abu-abu, bla bla, depannya itu ada patung, udah jelas nggak? Begitu juga hidupmu. Kalau hidupmu sudah jelas dari sekarang, malaikat nyatetnya gambar, cincai, kok sifat coy, ya kan? Lanjut lagi. Apa ini? Jurus keempat, libatkan Tuhanmu. Banyak orang galau, banyak orang menyerah itu. Padahal, jika kamu punya 100 masalah, Tuhan punya 101 solusinya. Sopir truk aja tahu. Betul nggak? Kalau kamu gampang letoy, kalah karo sopir truk, gitu. Ketemu masalah yang besar, kamu jebret ada masalah, wahai masalah, engkau memang besar, tapi Tuhanku jauh lebih besar. Oh, keren orang? Allah. Oh yang ngono loh, jangan gampang letoy. Ketika saya dulu dihina-hina sama teman-teman kayak gini, ngopo tos aku ini sarjana lulusan UGM cuman boncengkan muk, ya kan? Orang urusan nggak tak dengerin. Bahkan kalau perlu temanku itu kalau sudah tak kumpulkan semua, sini. Yang menghina-hina semua tak bayari makan. Kalau sudah nanti wes, sudah selesai kalian makannya, hina aku habis-habisan, posisiku sudah menjadi orang teraniaya kan? Kembali berdoa, ya Allah, ya kan? Sukseskan aku, terserah gimana caranya biar ketiga begundal ini diem ya Allah. Nah, ya luar biasa kan? Mintain sama Allah langsung, ya saya sudah punya ini 4 kalau nggak salah, ya kan? Bos KD 805 KD, pernah saya keluar dikira saya bosnya Kris Dayanti, ya kan? Padahal maksudnya KD digital. Halo Raul Mos, Raul Mos, saya Raul Lemu. Oke, sip. Perkuat doamu, bukan jimatmu. Ini siapa? Einstein. Ini siapa? Oke, dalam dunia entrepreneur, dunia wirausaha, lupakan mereka. Karena apa? Kita boleh bikin teori sendiri walaupun lahirnya malam Jumat Kliwon. Betul nggak? Kalian mau bisnis apapun, mau bikin bisnis apapun, terserah, namai perusahaanmu sendiri. Ora sawedi. Tidak ada teori tertentu yang bikin kita menjadi bodoh dalam dunia entrepreneur. Belajar dan terus belajar. Jurus kelima adalah tekun dan fokus. Ini teman saya, namanya Hamka Alwi, anak preman di Pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Pulau kecil, ya kan? Dia hanya menjadi penjual ikan di pasar. Tapi dia pernah ngomong sama temannya, dia cerita, saya pernah main ke Tarakan, dia cerita, aku hanya pengen sukses. Aku pengen menjadi seorang fotografer, padahal kamera aja nggak punya. Minta diajari sama temennya yang punya kamera, speed itu apa, terus diafragma itu apa. Habis itu nekat pakai uang 70.000, dia bikin kartu nama Hamka Alwi, menerima foto kapan saja, di mana saja, kami datang. Mohon maaf, tidak punya studio. Studionya kan di Pasar Ikan. Sebar kartu nama, dapat panggilan 2, dia gelagapan. Karena apa? Kamera aja nggak punya. Nekat, temennya wes bagi hasil lah, kamera aku pinjam, terus dia moto-moto itu bagi hasil sama temennya.
jadi. Lama-lama terkumpul duit beli kamera sendiri, berjalan, jualan ikan moto, kayak gitu terus berbulan-bulan, kumpul duit, dia nekat berangkat ke Jakarta, sekolah di Darwis Piani School Fotografi. Ngere tinggal di Jakarta 6 bulan, tidur dari masjid ke masjid, pokoknya caranya nunda kesenangan. Hebatnya Hamka, dia menjadi lulusan terbaik di angkatan itu. Sekarang umurnya 30 tahun dan baru buka cabang dia ke-9 di Palembang, dari kota kecil Tarakan, luwih desa dari Pulau Jawa. Ini Hamka sekarang. Berarti kalau dia sukses, kamu juga berhak untuk lebih sukses. Yakin nggak? Yakin. Ya. Buat kalian semua, percaya, bisa. Ya, tekun dan fokus. Lanjut lagi nih, jurus ke-6 adalah mulai bergerak sekarang. Kalau teman-teman mau jadi pengusaha, level investor dimulai dengan tak ajari tadi. Pulang nanti cari warung yang kalian bisa tinggalkan sambil di Korea. Kalau kalian mau bisnis dari sekarang, jebret, boleh. Tapi harus ada orang kepercayaan yang nunggu bisnismu di sana. Mau adik, mau kakak, dan sering-sering dipantau. Walaupun itu via SMS dan telepon. Dalam bisnis gelar tidak dibutuhkan, betul nggak? Nggak perlu gelarmu ST, SH atau apapun. Ya, lebih penting adalah gelar dagangan. Betul nggak? Betul. Tak kasih contoh lagi. Nih, era digital, jualan lewat internet. Tugas kalian selama masih di Korea, biar nggak kuper, banyak-banyak belajar lewat internet. Ya, sekarang jumlah pengguna internet di Indonesia itu sudah 55 juta orang. Tahun 2015 itu perkiraan sudah sekitar 100 juta pengguna. 55 juta orang pengguna internet di Indonesia, datanya ada. Pasar yang sangat besar 2015, dan kita bisa punya toko online tanpa perlu harus membuka toko di pinggir jalan. Nih, lihat nih. 43 juta pemilik akun Facebook dan pemilik akun Twitter 20 juta orang. Semua orang sekarang jadi kayak wartawan, gitu. Tadi pagi saya masuk sini tak tulis saja, follower saya 26.000 tak tulis, lagi mau ngasih sharing ke teman-teman di Anwar. Ya toh, langsung pada mention banyak banget yang di Jepang, yang di Jerman. Mas, Jerman kapan? Hukum kek, ya toh. Jerman beneran, bukan jajar kauman, ya. Dan pasar ini udah siap melakukan transaksi perbankan. Mau di Bank Mandiri, di BCA, atau dimanapun mereka sudah terbiasa. Lalu Mas, tugas saya apa? Kalau dalam melihat pasar seperti ini sudah bagus, carilah produk. Teman-teman mau jadi produk sendiri atau produk orang lain. Produk sendiri berarti teman-teman memproduksi sendiri. Nanti kalau pulang dodolan abon, dodolan kacang yang sudah dikemas, dikasih rasa macam-macam, tapi sistem penjualannya adalah online, melalui internet. Atau jualan produk orang lain. Marketing, maklar is everything. Serius, produk orang lain itu bisa. Ono po Mas, ono hasilnya, ono tak tunjukkan. Nih, teknik pertama kalau mau jualan lewat Facebook, gunakan Facebook. Sudah punya Facebook? Sudah? Ada yang belum punya Facebook juga? Kalau Twitter tak maklumi lah, Facebook ada belum punya? Oh ya, sana. Malu mengakui ya. Kayak desa nih. Hard selling, taglah produkmu di halaman teman-temanmu. Ya teman-teman, kamu tag sebanyak-banyak. Wah seperti ini, luar biasa. Nanti percayalah dalam seminggu kamu di remove. Ya, terganggu, betul nggak? Boleh seminggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali rapopo. Tapi itu jangan setiap hari, sangat mengganggu. Lakukan yang lebih elegan adalah soft selling, yaitu lakukan dengan cara masang iklan. Masuk ke halaman bawah ada tulisan advertising, pasang iklan di sini. Tapi kalian harus punya PayPal atau kartu kredit. Hanya Rp30.000 satu hari atau Rp50.000 bisa. Kita halaman website kita akan muncul sampai 10.000 di halaman Facebook orang sebelah kanan ini. Kalau orang ngeklik otomatis masuk ke halaman website kita. Jualan bisa diberlakukan. Contohnya apa Mas? Website saya, jogis.com, boleh masuk ke sana. Itu minimal 700 kaos sebulan. Ya toh? Dan itu keuntungannya ya setengahnya. Enak loh. Insya Allah lebih gede dari gaji di Korea sih, ya toh? Kalau tak jual satu kaos 80.000, 82.000. Hanya lewat internet, tim saya sudah siap produksi. Pernah kita pameran di Jakarta dalam waktu 2 hari, itu laku 480 kaos. Pulang bawa duit 23 juta 2 hari. Iya kan? Asik loh. Nih lagi, temanku ini tidak punya penjahit tas. Dia hanya senangnya main ke mall, di foto tas-tas yang bagus yang mereka terkenal. Kalau nggak beli majalah, didesain ulang sama dia. Suami istri, si Winda sama Igus yang bikin ini.
Habis itu dia cari penjahit, kalau di Jogja itu di Bantul sama di Wonosari, Gunung Kidul. Tidak punya penjahit, Pak, ini pesan ke Gera Biro, oh ini harganya 90.000, dijual 300.000, 350.000 lewat internet. Yang beli orang Pontianak, orang dari Batam, orang dari Palangkaraya, orang dari Bekasi, beli lewat dia, 200 juta sebulan. Sedap, gede-gede, sakit hati, sadis, meringis. Namanya Aziz, umur baru 22 tahun, mahasiswa UII Jogja. Tidak punya produk sendiri, tadi dia makelar is everything, marketing. Yang bisa bikin sabun herbal itu Pak D-nya. Dari Pak D-nya dikasih harga 6.000, dia jual 12.000 lewat internet. Sampai kewalahan, bulan kemarin tembus 150 juta, kita buka halaman websitenya itu adalah permohonan maaf karena overload. Jadi dia bingung, skripsi rampung-rampung, duitnya semoga banget ya. Aku dari 150 bersih berapa ya? Jadi sekitar 30 juta, masih mahasiswa. Sambil pacaran sama pacarnya di Jogja. Orang perlu atau di Korea. Sadis. Yang lebih kacau lagi nih, kacau luar biasa, Arif teman saya. Jualan parfum lewat internet. Ngambil parfum itu dari Jakarta, dari Bekasi. Ada yang produk asli, ada yang dia kemas ulang. Semua anak Jogja. Jual lewat internet, jualan parfum.com. Kalau kita ngetik kata parfum di Google, atau jualan parfum atau parfum itu di halaman 1. Orang masuk ke sana, transaksi terjadi. 400 juta parfum dikirim dari Jakarta ke Jogja, dikemas ulang dan dikirim balik ke Jakarta. Harganya dari yang cuma 90.000 jadi 300.000. Edan ya. Ada orang di Malang itu tidak punya produk apa-apa, dia belajar SEO, Search Engine Optimization. Bagaimana caranya halaman website dia muncul di halaman depan. Gampang, 2 hari belajar itu teman-teman sudah bisa. Tetangganya punya pabrik peternakan burung puyuh. Iseng dia tulis, tersedia segala jenis daging dan telur puyuh. Hanya dalam waktu seminggu kesikat sama orang Batam. Ditelepon, kirimi saya 2 kontainer bulan depan. Ngomong sama tetangganya, 1 telur aku dapat berapa ya? 50 perak, orang masalah, ya kan? Naikkan harga, dikirim, sugih mendadak. Semudah itu cari duit. Halo juga ya kan? Saya mikir langsung. Itu pulang bareng satu pesawat, oke? Ada orang di Jogja juga yang hobinya cuma membaca buku. Main ke toko buku, ke Gramedia, ke Togamas, buku-buku rame, sosial agensi, di foto-foto dia yang buku best seller. Habis itu dia naikkan ke website dia, harganya dinaikkan 1,5 kali lipat. Buku harga 50 dinaikin harga 85. Segmen pasarnya siapa? Mereka yang teman-teman, seperti teman-teman kerja di luar negeri atau jauh di luar pulau yang tidak ada toko buku di kotanya. Ada pesanan, Mas, aku pesan buku ini, jebret, oke. Dana transfer masuk, kan harus transfer duluan kalau transaksi elektronik. Sudah masuk, dia belikan bukunya itu ke toko-toko pinggir jalan yang diskonnya 30%. Keuntungannya 2, dari yang toko buku dia dapat, yang dari penjual pinggir jalan dia dapat, dari yang naikkan harga setengah kali lipat dia pun dapat 2 kali. Gitu tok. Sehari bisa laku 10 buku, wes luar biasa. Menyamai gaji kalian di Korea. Masuk akal? Masuk akal. Yes. Apa nih? Jual dengan sosial media. Mulai belajar Twitter, kemarin saya ajak teman-teman di Busan punya Twitter, malamnya saya di-mention banyak banget. Wah, Mas, luar biasa materinya, bla bla bla, kayak banget. Nanti diajari yang belum punya Twitter, tolong diajari. Ini loh caranya main Twitter. Maicih, ini cuma jualan lewat Twitter. Waktu dia diundang tuh yang bakso apa namanya? Keripik pedas dari Bandung itu loh. Omset tembus 4 miliar. Waktu dia masih join, sekarang kan pecah kakak sama adik itu. Tahun lalu ketika masih join 4 miliar, 10%-nya aja berapa? 400 juta. Padahal itu keripik paling modalnya cuma 6.000, 7.000, dijualnya 18.000. Untungnya itu berarti, piro ya? Kalau untuk reseller kan dapatnya sekitar untung 4.000 sampai 6.000 satu kerupuk. Buat dia berarti untungnya luar biasa. Jadi ini juga belum lulus kuliah, si Excel ini. Mobilnya ini sudah punya 1 Mercy yang tempat duduknya 2 ini. Orang yang kamu tempat duduk 2 mengopir adong, mana gitu ya? Tuh karen. Ini wes benar-benar Mercy yang tempat duduknya 2. Oke, jangan remehkan tukang cukur. Saya kenal sama Mas Didi, rumahnya itu di utara kampus UGM. Dia hanya fokus sama mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM itu 60.000 orang. Mosok nggak ada yang cukur di sini ya, nah? Dari waktu saya masih mahasiswa, dia tukang cukurnya masih 3. Sekarang sudah punya 15 tukang cukur. Luar biasa.
namanya Kompak, tempat cukur cowok cerdas. Pernah cukur di sana ya? Bayangkan sehari minimal 200 kepala, itu paling sepi. Karena murah meriah 6.000 ya toh, yang nyukur rapi pakai tutup pakai masker, jadi ababe nggak kemana-mana ya. Mahasiswa nyaman. 200 kepala kali kata 6.000, 1.200.000. 60% untuk Mas Didi, 40% itu untuk karyawannya, tukang cukurnya. Kalau sebulan, bayangkan ya 720.000 per hari. Sebulan 21 juta. Bangun tidur masih ngolat-ngolat pakai sarung, teriak dari lantai 2 ya tuh, wah cukur piro? Masih 30 Mas, yaudah ya tak tidur lagi 21 juta. Sakit hati gue kira. Pak Alifi ini rumahnya di Klaten, kenal dengan saya, tak tanya, Pak punya warung bakso berapa? Saya nggak punya Mas, tapi saya mensuplai puluhan warung sate dari Klaten ke Jogja. Tak jual harganya murah meriah 1.500, satenya gede-gede. Keuntunganku seperti ini. Faktor kalinya lihat, omset minimal kata dia 1.000 tusuk di luar kalau ada pesanan dari acara-acara tertentu. 1.000 tusuk kalikan 400, bayangkan 400.000 sebulan itu margin ya, keuntungan 400 rupiah. Sebulan 400 kalikan 30, 12 juta. Belum termasuk kalau ada pesanan besok pulang bakul sate. Jangan remehkan bakul. Dibikin gampang-gampang lah. Buka usaha itu jangan mumet. Cari produk unik. Ini namanya Mbak Rina, tinggal di Jakarta. Kalau sajadah itu biasanya gambarnya apa? Tambah masjid, monoton, gitu. Buat anak-anak dibikin gambarnya masjidnya warna-warni, dikasih bunga, dikasih capung, dikasih kembang, Tom and Jerry, Dora masuk ke situ semua. Nah, ayah mau ketemu Dora sholat ya? Iya mah, anaknya sambil ada ikut sholat. Faktor kalinya mengerikan. Bayangkan aja, HPP-nya itu 20.000 modalnya, dia jual 35. Marginnya bisa 15.000 per sajadah. Kalau 1.000 aja laku, 1.000 anak beli, ya kan? Itu berarti sudah 15 juta keuntungannya. Padahal tiap hari produksi anak terus berlanjut, nggak bakal habis. Segmen pasarnya terus ada, betul nggak? Kalian mau niru nanti pulang boleh. Yang pasarnya tidak pernah habis apa? Orang tua, sajadah untuk orang tua. Gambarnya pocongan, batu nisan. Sajadah tobat, barang siapa pakai sajadah ini bertobat selamanya. Si mbahmu kasih nek sholat astagfirullah. Malah step terus stroke. Teman saya Nanu itu tinggal di kota kecil Sukoharjo, 30 menit dari Solo. Nah, dia jualan rental VCD. Dia ngomong, Mas, di sini tuh nggak ada bioskop. Orang kalau mau beli nyewa itu mending nyewa CD-CD yang original, yang gambarnya bagus daripada beli yang bajakan. Nyewa 4.000, 3.000 orang mau. Bayangkan aja, dia dalam sebulan itu minimal 7,5 juta bersih masuk. Hanya di rumah nunggu anak sambil ngelapi kocone rental VCD itu. Ada teman saya di Jogja pun seperti ini, bayangkan. Dia punya rental VCD minimal 300 CD satu hari dia bisa sewakan ke mahasiswa. Sehari 300 CD, 5.000 kalikan 300, 1,5 juta. Dan CD itu kalau sudah disewa 3-5 kali, wis balik modal, betul nggak? Tinggal caranya jangan sampai jebol. Kalau terus baru jebol ya wis buang lah. Ya, tiru boleh, pasang nanti spanduk di depan tokomu. Maaf tidak menyewakan VCD porno ya, Pak. Bapaknya kasih tulisan, tapi ada DVD porno. Gambar lebih bagus, suara lebih wow. Kalau polisi kayaknya. Terlalu banyak peluang di mana-mana, takut lalu bangkrut atau berani mulai dan terus lari. Pilihan ada di tanganmu. Jadi berjuanglah, wahai kawan-kawanku ya, dengan seluruh keluguan. Karena Tuhan yang Maha Kaya senang sama orang-orang lugu ya. Siapa yang mau sukses? Saya. Yang mau jadi orang kaya raya siapa? Saya bisa, teman-teman di Indonesia bisa. Berarti kalian nanti pulang ke Korea pun bisa jadi orang kaya raya. Luar biasa.